Halo semuanya, selamat datang di channel Yogo Otomotif. Hari ini kita lagi di dealernya Alfa, di showroomnya Alfa. Ini showroom Alfa yang ada di Bekasi ya, di Sumarekon, Bekasi. Nah ini hari ini kita mau servis Alfa One punya temen gua. Gue juga penasaran karena belum pernah servis motor listrik. Jadi kita pengen tahu apa aja sih yang sebenarnya diservis kalau motor listrik itu. Nah ini kita mau ke lantai 2-nya dulu. Jadi ruang tunggunya ada di atas. Tempatnya keren ya guys. Tuh ruang tunggunya keren ya. Lampunya juga Alfa tuh. Pakai neon box lampunya, keren. Nah oke teman-teman, sekarang kita lagi nunggu pengerjaan servis motor listriknya. Cuma tadi kita mau ngambil gambarnya nggak boleh, katanya bagian pengerjaan di bengkelnya nggak boleh. Jadi kita tunggu aja nanti hasil pengerjaannya. Nanti paling kita nanya apa aja sih yang dikerjain. Ya paling kita nanti tanya sama mekaniknya atau service advisor ya guys. Nah oke guys, kita sekarang udah di lantai 3-nya ya. Ini ada smoking room-nya juga. Nah terus lampunya dia otomatis ya, keren banget. Nah di sini ada 3 motor Alfa. Ini Alfa One XP, di situ juga XP, yang ini servo. Nah, ini tipe terbarunya juga ya. Sama kayak Alfa One biasa, cuma yang beda ini strippingnya. Warnanya keren banget. Sekarang dikasih stripping sama speedometernya sekarang udah beda. Nanti gue kasih di video ya. Model speedometer barunya kayak gimana kalau pas nyala. Sisanya sih sama aja. Harganya sekarang 38.500 ya katanya. Nah, buat teman-teman yang pengen beli Alfa One bisa datang ke sini juga. Menurut gue sih lebih keren sih warnanya. Terutama yang merah itu tuh. Mati lagi lampunya guys. Kita lihat yang servo nih. Ini keren juga sih Alfa servo. Padat gitu ya, bannya gede banget nih, lihat dari belakangnya. Keren. Terus warnanya juga keren nih, putih mutiara gitu, bunglon si ininya, behalnya. Dan juga stop lampnya keren banget kayak Lamborghini gitu. Nanti kita kasih lihat juga kalau lampunya pas nyala. Dia kayak lampu stopnya Lambo gitu. Terus bakbornya juga keren kayak ngambang gitu, di sininya bolong. Tapi kita belum pernah nyoba sih. Katanya lebih enak. Stangnya lebih kecil sih daripada itu. Kecil banget. Yuk, kita lihat ke smoking room ya guys. Nah ini smoking room-nya ya teman-teman. Jadi buat kalian yang lagi servis, mau ngerokok, nggak usah bingung, nggak usah keluar, tinggal naik aja ke lantai 3-nya. Di sini ada khusus buat kalian yang suka ngerokok, nge-vape, boleh di sini. Di sini juga ada 2 motor Alfa lagi. Nah yang ini warnanya agak doff ya. Ya ini doff, matte. Alfa One XP juga.
Dan di situ ada Alfa Servo lagi. Keren sih. Oh ya, di sini ada ini juga ya guys. Ada jual apparel juga, ada kaos nih, ada kemeja. Ini kemejanya harganya 325.000. Kalau kaos-kaos gini mana nih harganya? 300.000. Ada rompi juga nih. Lumayan yang banyak kantong-kantongnya. Ini 425 harganya. Ada helm juga. Kerja sama RSP kayak gitu. Nah, oke guys, ini gue udah sama temen gue yang punya Alfa One. Coba. Nama gua Reza. Oh, namanya Reza ya teman-teman. Nah, gue mau nanya gimana? Gue kan belum pernah punya motor listrik. Iya. Terus, lu sebagai pengguna motor listrik, bukan cuma brand Alfa ya? Maksud gue, keberadaan motor listrik tuh bermanfaat banget gak sih kalau dipakai daily? Lu kan pakai harian kan? Betul. Kalau menurut lu gimana? Kalau dari segi manfaat, menurut gua sih bermanfaat sekali ya, karena dia itu simple. Kalau dari secara torsi memang besar. Kemudian untuk segi nyalip motor lain atau kendaraan lain itu cukup efektif sih sebenarnya. Cuma memang terkadang terkendala oleh percepatan aja kadang gitu, seperti itu aja sih sebenarnya. Terus kalau dari sisi ekonomisnya gimana menurut lu? Dibanding motor bensin? Kalau dibanding motor bensin jelas jauh ya, maksudnya dari segi ekonomis memang kalau kita memperhitungkan jangka pendek akan terasa lebih ekonomis motor listrik. Tapi kalau kita berbicara jangka panjang, berhubung di Indonesia ini industri baterai masih belum terlalu berkembang, saya rasa akan lebih nanti jatuhnya biayanya akan sama gitu. Karena dia memang untuk saat ini untuk motor listrik itu akan besar pengeluaran itu biaya di baterai. Karena sampai saat ini mungkin untuk skala ekonomisnya belum terlalu luas, di mana dia saat ini harga baterai masih, kalau dari segi terjangkau mungkin belum ya. Berarti lu sekarang udah pakai berapa lama tuh motor? Penerimaan kan 30 Desember 2022 sampai sekarang mungkin sudah ada 1,5 tahun ya. Udah mau 2 tahun ya? Nggak terasa ya? Nggak terasa, seperti itu. Iya. Terus selama 2 tahun ini lu pakai, hampir mau 2 tahun ini lu pakai, ada kendala nggak sih? Sebenarnya kalau dari segi kendala nggak ada ya, mungkin ya alhamdulillah dari segi produknya sendiri, gue bukan yang dapat yang ada trouble-nya lah seperti itu. Jadi memang dari produknya sendiri bagus, efektif. Cuma memang dia ya namanya kendaraan nggak semua sempurna ya. Mungkin ada plus minusnya itu aja. Mungkin kalau mau dilanjut ke minusnya sih utamanya ada dari sisi pengereman dan suspensi aja. Oh, buat si ini ya, tipe Alfa One ya teman-teman. Tipe Alfa One. Anda punyanya Reza, tipenya Alfa One, dan dia generasi yang pertama ya. Betul, generasi pertama. Bukan sekali. yang terbaru tadi kan kita lihat tuh ada apa? Alfa One XP ya. Betul. Bukan yang itu. Nah, terus kalau menurut lu, kan lu pakai nih, jarak lu dari rumah ke kantor tuh berapa kilo, Bro? Jarak 52 kilo untuk pulang pergi. Oh, PP 52 kilo? 52 kilo, jadi ya sekitar 50-an, pergi 25, pulang 25 kilo. Terus kalau lu udah pernah ngitung belum biaya listrik yang lu pakai? Kalau dari segi menghitung secara persis sih belum ya, cuma info, saya pernah dengar kalau biasa info dari Alfa sendiri, kalau untuk per sekali ngecas baterai itu habisnya itu 1 kWh, di mana 1 kWh di kita kan kisaran Rp4.000, mungkin nanti dirimu bisa cross check lagi atau mungkin penonton bisa cross check juga. Oh, jadi dari 0 sampai full itu cuma pakai 1 kWh? Kalau nggak salah seperti itu, info yang saya dapat ya. Kalau salah mungkin nanti bisa dikoreksi juga.
Ya, buat informasi juga, kalau Alpha One itu satu baterainya bisa 70 kilo ya? 70 kilo. Tapi nggak maksimal 70, bisa sampai 70 kilo beneran nggak sih? Sebenarnya gini, saya udah pernah dari pengalaman ya, sebenarnya 70 kilo itu bukan suatu jarak yang persis segitu ya. Jadi seandainya kita penggunaannya bisa ngejar hemat atau ngejar irit, mungkin dia bisa lebih. Atau kalau misalnya kita penggunaannya itu sering gaspol, sering kebutuhan untuk akselerasinya lebih sering ya, frekuensi akselerasinya lebih sering, itu akan lebih cepat habisnya, bahkan 70 kilo pun bisa kurang gitu. Oke. Sorry, tadi ada telepon. Nah, oke guys, ya, jadi kalau menurut lo, jadi kita mulai dari ada plus minus pasti kan, tiap kendaraan tuh ada plus minus. Kalau menurut lo si kendaraan yang lo pakai listrik sekarang tuh minusnya apa? Minusnya ya dari pertama itu memang ya mungkin ini emang dari segi pilihan spare partnya Alfa sih. Memang menurut saya sih ini mungkin akan banyak dirasakan oleh pengguna Alfa lainnya, yaitu pengereman dan suspensi. Jadi untuk pengereman sendiri, entah kenapa yang belakang itu lebih pakem ketimbang yang depan. Benar. Kemudian ini kan motor listrik, jadi tidak ada engine brake seperti motor bensin. Jadi ketika kita kecepatannya mungkin di atas 70 yang saya rasa ya, ketika kecepatan kita itu 90, untuk hard braking, pengereman mendadak persis seketika itu masih kurang. Jadi akan rawan untuk terjadi sebuah kecelakaan kalau misal kita itu terbiasa menggunakan motor Alfa ini untuk kecepatan yang sering di kecepatan tinggi. Gitu. Jadi nanti ketika ngeremnya akan susah sekali. Gitu. Kemudian kalau dari segi suspensi, entah mengapa memang yang saya terima infonya memang disetting keras ya. Atau memang pilihan produknya yang memang keras. Jadi kalau dari saya sendiri karena mengindahkan masa garansi, jadi saya masih bertahan dengan shock originalnya. Jadi nanti mungkin setelah masa garansinya lewat, saya akan ganti dengan aftermarket aja sih suku cadangnya. Iya, ngomongin garansi, berarti ini motornya garansi berapa tahun ya? Kalau untuk baterai sendiri 3 tahun atau kilometer berjarak 25.000. Kalau untuk spare part-nya 2 tahun, dan ya berita bagusnya saya sekitar setahun yang lalu dapat info bahwa masa garansinya diperpanjang dari 2 tahun menjadi 4 tahun. Jadi diperpanjang ya, jadi 4 tahun tuh buat teman-teman yang mau beli Alfa. Tapi nggak tahu ya, mungkin promo itu masih berlaku apa enggak? Atau mungkin untuk pelanggan setia atau bagaimana? Untuk standarnya itu di 2 tahun ya? 2 tahun, standar 2 tahun. 2 tahun. Nah, kalau menurut lo, tadi kan kita ngomongin minus, sekarang kalau plusnya menurut lo apa tuh? Plusnya apa ya? Dia itu sudah bisa dibilang dari segi kenyamanan untuk akselerasi putaran gasnya itu hampir menyerupai motor bensin. Feel berkendaranya hampir kayak rasa kayak motor bensin. Motor bensin ya. Kemudian dari segi kenyamanan nyaman ya, didukung sama joknya yang juga empuk sebenarnya. Walaupun suspensinya tadi keras, tapi joknya sendiri empuk. Kemudian ya ekonomis. Itu juga nilai plus kan, lebih murah daripada motor bensin. Kemudian ini ya, saya bisa bilang dia lumayan awet dan durability-nya bagus karena pada intinya motor listrik itu kalau masalah pencucian itu gampang, saya bisa bilang itu cukup durabilitasnya bagus ya. Seperti itu. Iya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi secara singkat, testimoni langsung dari owner dan pemakai langsung nih, temen gua dia udah pakai selama 1,5 tahun untuk Alpha One, jadi belum ada kendala yang berarti banget ya. Dan juga untuk servisnya dia juga masih gratis ya sampai sekarang ya. Betul, masih gratis. Jadi dia juga belum tahu biaya apa lagi yang nanti bakalan keluar, tapi sampai hari ini belum ada keluar biaya kan untuk servis segala macam belum ada. Jadi masih gratis semuanya. Nah oke bro, paling terakhir aja, motor apa yang menurut lu nggak akan lu beli walaupun lu punya duitnya? Motor ya? Terserah nih, motor bensin atau motor terserah, listrik. mau bensin, mau listrik, apa menurut lu?
Walaupun lu ada duitnya nih, tapi lu nggak bakalan dah beli motor itu gitu. Waduh, terlalu luas bro. Ya saya pilih salah satu aja. Enggak, maksudku lebih ke arah genrenya apa nih mungkin? Bebas, apa aja. Yang menurut lu, wah kayaknya walaupun gua punya duit segini nih, misalkan lu punya duit 1M, tapi harga motor 18 juta nih, tapi gua kayaknya nggak bakal beli nih. Lebih ke ini sih kalau dari pengalaman ya, apa yang bikin panas Ducati contohnya, atau mungkin Harley yang sistem pendinginnya masih kurang bagus, itu sih nggak akan jadi pilihan sih. Nah itu ya teman-teman, hanya sekedar pertanyaan aja. Ya paling sampai sini dulu. Terima kasih buat Bro Reza, udah dipinjemin motornya juga, udah mau diajak ngobrol juga. Thank you banget. Paling nanti kita lanjut lagi, kita masih nungguin motornya dia juga buat selesai servis. Oke, terima kasih. Thank you. Nah oke teman-teman, ini udah selesai ya pengerjaan servisnya. Cuma kita mau nanya-nanya juga, mekaniknya lagi sibuk. Jadi kita kasih tahu aja ya teman-teman, tadi pengerjaan ya pengecekan baterai, pengecekan kaki-kaki, pengecekan kampas rem, yang pasti dicek itu ya. Sama tadi dicek juga bearing roda depannya ternyata udah kena motor ini, dan juga komstirnya udah kena. Cuma di sini spare partnya nggak ready, jadi kita harus cari di tempat lain. Jadi ada persamaannya ya, kalau si Alfa ini komstirnya pakai punya Honda, bisa Honda Beat ya kalau nggak salah. Sama bearingnya juga kayaknya bisa juga pakai punya motor lain, tinggal cari persamaannya aja ya. Jadi banyak part-part di motor ini yang bisa disubstitusi ya teman-teman. Oh ya, jangan untuk biayanya ini masih free ya. Jadi nggak ada biaya lain kecuali kalau misalkan kalian mau beli part lagi, baru itu dikenain biaya untuk pembelian part ya. Ya paling sampai di sini untuk video kali ini guys. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.